Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirhu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan panjat dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengar materi yang akan saya sampaikan, dan selawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kita pada saat ini, yaitu mata kuliah Etika Pendidikan, yakni Ibu Dr. Eva Iriani SPD MPD, dan teman-teman yang sedang menonton video saya pada saat ini. Baik, saya Aurora Dinia sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang etika pendidikan. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian etika dan moralitas. Yang pertama ada etika. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang mempelajari nilai dan norma penentu perilaku manusia. Jadi etika ini adalah di mana kita mempelajari tindakan seseorang itu apakah benar atau salah. Dan selanjutnya ada moralitas. Moralitas adalah kerangka nilai yang mengatur cara hidup dengan baik, berupa norma sosial dan nasihat-nasihat yang diwariskan melalui agama dan budaya di lingkungan masyarakat tersebut. Dan etika dan moralitas ini mempunyai perbedaan, yakni etika adalah mempelajari tindakan seseorang itu apakah itu benar atau salahnya, dia mempelajari tindakan tersebut. Sedangkan kalau moralitas ini adalah menilai perbuatan seseorang itu apakah baik atau buruk. Jadi kalau moralitas itu lebih untuk menilai, masyarakat itu, seseorang itu menilai perilaku seseorang tersebut benar atau salahnya, sedangkan etika itu adalah mempelajari perilaku tersebut apakah benar atau salah, seperti itu. Terus selanjutnya ada prinsip etika dan landasan hukum pendidik. Jadi di etika itu ada prinsip-prinsipnya, yaitu pertama otonomi. Otonomi ini adalah seseorang memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan atau keputusan, tetapi ia bertanggung jawab atas tindakannya tersebut dan tidak merugikan orang lain, berbuat baik dan adanya keadilan. Jadi di dalam hukum pendidik itu ada landasan hukum atau ada kode etik, yaitu di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 43 Ayat 1, yang mana di situ mengatur bahwa guru harus memiliki kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 14 itu sudah mengatur hukum atau kode etik seorang pendidik. Selanjutnya yaitu pengertian. Setelah kita mendengar tentang etika dan moralitas, ada kaitannya antara moralitas dan etika itu dengan etika pendidikan. Kita masuk ke etika pendidikan, yakni etika pendidikan adalah pedoman moral yang mengatur sikap atau perilaku semua pihak yang ada di sekolah agar proses pembelajaran atau lingkungan sekolah itu lebih nyaman dan kondusif sehingga membentuk karakter yang positif, seperti itu. Dan selanjutnya ada fungsi etika pendidikan, yaitu menjadi pedoman untuk semua pihak yang ada di dalam sekolah tersebut agar dapat membentuk karakter yang positif, terus menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didiknya, membentuk karakter dan moral peserta didiknya, menjaga profesional dalam pendidikan, yaitu guru dapat menjaga
profesionalnya sebagai pendidik. Terus yang terakhir ada menghindari konflik atau permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang etika pendidikan dan fungsi etika pendidikan, ada di sini namanya makna kebebasan. Hakikatnya kebebasan itu bukan hanya kita bebas mau melakukan apapun semaunya, tetapi kebebasan ini adalah kemampuan yang menentukan diri secara sadar dan rasional. Jadi kebebasan ini kita memang bisa berbuat semaunya, tetapi kita ada kemampuan untuk menentukan diri secara sadar dan rasional. Dan juga kebebasan ini tidak ada paksaan dari manapun, dan kebebasan ini ditentukan dari akal budi pekerti kita. Apakah yang kita lakukan ini baik atau buruknya? Jadi di sini ada 3 pilar kebebasan. Yang pertama, kebebasan menentukan diri pilihan hidup. Jadi kita di dalam hidup ini bebas dalam memilih hidup kita itu bagaimana, tujuan hidup kita itu bagaimana. Yang kedua ada bebas dari penindasan. Jadi bebas dari penindasan kita itu maksudnya kita bebas dalam berpendapat, kita bebas dalam kita bebas dalam berpendapat, dan juga kita bebas dari adanya kayak penindasan atau penjajahan, dan juga bebas dengan perlakuan yang tidak adil. Yang terakhir yaitu ada kebebasan fisik. Ya, ini dimana kita memiliki kebebasan untuk menggerakkan fisik atau tubuh kita semau kita. Dengan catatan itu demi keamanan tubuh kita. Oke. Terus selanjutnya, setelah kita membahas tentang kebebasan, ada juga namanya tanggung jawab. Jadi semua kebebasan itu harus diikuti oleh tanggung jawab moral. Jadi di mana kita melakukan tindakan itu, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita agar terciptanya keadaan yang harmonis dan adil. Selanjutnya yaitu ada suara hati dan tuntutan moral. Suara hati ini adalah merupakan suara yang berasal dari batin kita yang bisa menilai atau mengarahkan tindakan moral, tindakan kita. Jadi fungsi suara hati yaitu menilai sebelum bertindak, membimbing sebelum bertindak, dan mengarahkan mengevaluasi setelah bertindak. Maaf di sini ada salah tulis ya, seharusnya yang terakhir itu mengevaluasi setelah bertindak, bukan membimbing saat bertindak. Dan setelah itu ada namanya keputusan suara hati, di mana seseorang itu mengambil keputusannya berdasarkan isi hati nuraninya sendiri, dan dari situlah dapat membantu membedakan apakah tindakan yang akan kita lakukan ini adalah baik atau buruk. Selanjutnya ada tuntunan moral. Tuntunan moral itu adalah kewajiban yang muncul dari suara hati untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Selanjutnya di sini ada hubungan suara hati dan tuntunan moral. Jadi suara hati itu untuk membantu seseorang mengetahui dan mengarahkan seseorang itu untuk bertindak, sedangkan tuntunan moral itu bagaimana caranya kita melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan aturan moral yang telah diterapkan. Seperti itu ya. Dan selanjutnya di di zaman modern sekarang banyak sekali adanya tantangan hedonisme. Jadi hedonisme itu adalah pandangan di mana kebahagiaan itu lebih utama dan lebih utama mencari kesenangan pribadi sebanyak-banyaknya dan menghindari penderitaan. Jadi hedonisme ini lebih mengutamakan kesenangan daripada penderitaan. Jadi bentuk-bentuk hedonisme ini ada hedonisme psikologis, hedonisme etis, dan hedonisme aksiologis.
Nah, yang pertama yaitu hedonisme psikologis. Manusia secara alami mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Jadi kita mencari di mana letak kesenangan kita sehingga kita dapat menghindari penderitaan kita. Misalnya kita hobinya nyanyi ini ya. Jadi kita dapat menghindari dengan nyanyi itu kita uh, rasa sakit yang kita rasakan itu hilang gitu. Terus ada hedonisme etis, yakni tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan. Seperti misalnya ada siswa yang rajin menjawab, sopan santun. Setelah itu guru memberikan reward. Jadi tindakan guru ini tindakan baik sehingga menghasilkan kesenangan bagi muridnya karena muridnya mendapatkan reward dari gurunya tadi. Terus hedonisme aksiologis, yakni di mana kesenangan adalah nilai tertinggi dalam kehidupan. Dari penjelasan hedonisme dan bentuk-bentuk hedonisme tadi, ada dampak negatif yang didapatkan, yaitu seperti menurunnya kedisiplinan karena kita lebih mementingkan kesenangan kan. Terus yang kedua ada meningkatnya perilaku konsumtif yang dimana kita lebih berpoya-poya menghabiskan uang demi kesenangan tanpa memikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak gitu kan. Dan melemahnya nilai-nilai sosial. Dan biasanya kan hedonisme ini kan memamerkan kekayaan. Jadi ini dapat melemahkan nilai-nilai sosial di mana kita memamer kekayaan sehingga itu dapat melemahkan nilai-nilai sosial yang ada. Selanjutnya ada strategi pengembangan diri secara etis. Yang pertama yaitu ada habituasi, yaitu pembiasaan. Seseorang mengembangkan diri secara etis dan memaksakan diri berbuat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Jadi seseorang ini membiasakan dirinya untuk bersikap atau berperilaku yang positif seperti harus disiplin, jujur, bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil atau tindakan yang telah dia ambil. Terus ada pendidikan karakter, di mana ini adalah usaha terencana untuk memberdayakan potensi peserta didik melalui keteladanan atau modeling. Jadi di sini di mana guru itu membuat rancangan agar potensi peserta didik itu berkembang dan guru ini sebagai modelingnya agar peserta didik ini mengikuti guru tersebut. Terus selanjutnya ada literasi etika digital, yang mana di sini adalah menerapkan prinsip sharing sebelum sharing dan menahan diri dari ujaran kebencian di media sosial. Di mana kan di era digital ini banyak berita informasi yang tidak semuanya itu fakta dan ada juga hoax. Jadi sebelum kita nge-share atau menyampaikan, lebih baik itu disaring dulu, kita mencari kebenarannya. Apakah berita ini benar atau salah, atau hanya sekedar hoax atau fakta gitu. Selanjutnya ada nilai moral, ajaran moral dan sanksi moral. Jadi nilai adalah sesuatu yang nilai itu merupakan sesuatu yang dianggap baik dan menjadi pedoman dalam bertindak. Sedangkan moral yang sudah dijelaskan tadi adalah aturan tentang baik dan buruk perilaku manusia di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya ada ajaran moral, yaitu petunjuk untuk berperilaku baik dalam kehidupan. Petunjuk atau kayak seperti aturan gitu ya. Terus ada sanksi moral. Jadi sanksi moral ini dapat berupa konsekuensi sosial akibat pelanggaran norma moral. Ya di mana itu ada setiap orang yang melanggar aturan pasti ada konsekuensinya ya. Jadi konsekuensi moral itu hukumannya itu sesuai dengan peraturan moral yang ada di lingkungan masyarakat tersebut disesuaikan. Selanjutnya ada pembentukan moral meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Ada pembentukan moral meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Jadi yang pertama itu moral knowing, di mana kita tahu mana yang tindakan yang benar atau salah. Terus ada moral feeling, yang dimana kita merasakan bahwa tindakan yang kita lakukan itu benar atau salah, kita merasakannya.
feeling ya, merasakan. Dan yang terakhir adalah moral acting, di mana kita melakukan tindakan yang benar. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan integratif moralitas utuh. Jadi dengan adanya moralitas pembentukan moral tadi yang sebelumnya, jadi ada hubungannya, yaitu yang pertama keseimbangan. Moralitas yang utuh hanya terbentuk jika ada keseimbangan di antara ketiga komponen tersebut, yaitu yang tiga komponen tersebut ada moral acting, moral feeling, dan ada juga moral knowing. Terus yang kedua ada konsistensi, adanya harmoni antara apa yang diketahui oleh pikiran, dirasakan oleh hati, dan dilakukan oleh tindakan. Dan dari ketiga pembentukan moral itu ada tujuannya di dalam etika pendidikan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai dan moral yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan berakhlak. Yang ketiga, membantu peserta didik membedakan yang mana perbuatan yang baik dan yang mana perbuatan yang buruk, yang mana perbuatan yang salah, yang mana perbuatan yang benar. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan lingkungan pendidikan yang bermoral dan beretika, sehingga lingkungan sekolah itu, lingkungan pendidikan itu terasa lebih nyaman, harmonis, sehingga dapat membentuk peserta didik dan lingkungan yang beretika dan bermoral. Oke, setelah dari penjelasan saya mengenai etika pendidikan tersebut, adapun kesimpulan yang kita dapatkan dalam materi ini, ya ini adalah etika pendidikan menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku dan tanggung jawab seseorang pendidik dalam menjalankan profesinya. Melalui pemahaman tentang hakikat etika, moral, kebebasan manusia dalam bertindak, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan, pendidik diharapkan mampu bersikap bijaksana, adil, bertanggung jawab dalam proses pendidikannya. Etika juga berkaitan dengan kode etik profesi guru, yang mana yang mengatur guru untuk dalam bersikap, kewajiban, dan hubungan guru dengan peserta didik, sesama pendidik, serta masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika tersebut, pendidik tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu atau penyampaian materi atau pengetahuannya, tetapi juga dapat membentuk karakter yang bermoral dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertanggung jawab dalam kehidupannya di dalam bermasyarakat. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan itu datangnya dari saya, tetapi jika ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi materi dari saya mengenai etika pendidikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.